Coba Anda bayangkan sebentar, sosok pahlawan besar dunia. Oke. Wajahnya itu terpampang jelas di lembaran uang, namanya diabadikan jadi nama jalan, kota, bahkan institusi-institusi bergengsi. Tentu gambaran klasik seorang tokoh penting ya. Benar. Tapi sekarang, coba bayangkan pahlawan yang persis sama. Tapi dalam versi yang, sangat berbeda. Dia cuma anak putus sekolah, pakaiannya kotor penuh lumpur, dan yang paling parah, tertangkap basah sedang mencuri batu bangunan milik orang lain. Hah, mencuri batu? Iya, mencuri batu cuma untuk membuat dermaga mainan. Dan dia bertahan hidup hanya dengan uang 3 sen sehari. Terdengar seperti dua orang yang sangat berbeda kan? Sangat kontras. Kayak bukan orang yang sama. Tapi percaya atau tidak, persis seperti itulah awal mula kehidupan seorang Benjamin Franklin. Wow. Hari ini kita akan membongkar sebuah sumber klasik dari tahun 1829. Buku ini berjudul The Life of Benjamin Franklin, karya M.L. Weems. Misi sesi eksplorasi mendalam kita kali ini sederhana sih, tapi saya rasa sangat krusial. Kita ingin mencari tahu bagaimana seorang Franklin muda membangun kecerdasannya, karakternya, dan kekayaannya benar-benar dari titik nol. Dan eksplorasi kita hari ini sama sekali bukan sekedar kelas sejarah biasa. Kita justru akan membedah mengapa metode belajar, ketahanan mental, dan cara Franklin beradaptasi itu sangat bisa diterapkan untuk Anda saat ini. Betul sekali. Terutama kalau Anda, seperti kebanyakan dari kita ya, sering merasa kewalahan dengan tsunami informasi setiap harinya. Franklin ini hidup di era di mana akses ke satu buku saja susahnya minta ampun. Susah banget. Tapi dia berhasil mengoptimalkan keterbatasan itu untuk membentuk kapasitas otak yang jauh melampaui zamannya. Ini pada dasarnya adalah studi kasus tentang bagaimana menghack potensi pikiran manusia. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari akar keluarganya dulu ya. Karena ternyata nama Franklin itu sendiri bukan nama sembarangan. Oh ya? Iya. Nama ini berasal dari bangsa Frank, secara harfiah, itu berarti pria terhormat, atau orang yang merdeka dan pinter. Dan ada satu fakta dari sumber kita yang bikin saya agak geleng-geleng kepala. Apa itu? Keluarga ini punya semacam aturan tak tertulis selama 300 tahun. 300 tahun? 3 abad. Di mana anak laki-laki tertua itu wajib, mutlak, diarahkan untuk menjadi seorang pandai besi. 3 abad berturut-turut menjadi pandai besi itu menunjukkan sebuah etos kerja fisik yang luar biasa persisten ya. Tapi jangan salah, di balik kerja keras fisik itu, kecintaan mereka pada literasi dan kecerdikan beradaptasi sudah mengakar sangat kuat. Menarik. Kita bisa melihatnya dari kisah pamannya, yang kebetulan namanya juga Benjamin. Sang paman ini bukan cuma sekedar tukang besi, dia mengoleksi puisi, mencatat khotbah, dan bahkan sampai menciptakan sistem stenografinya sendiri. Semacam tulisan cepat gitu ya. Tepat, semacam tulisan cepat agar dia bisa mencatat informasi dengan lebih efisien. Luar biasa. Belum lagi kalau kita mundur sedikit ke era Ratu Mary di Inggris, atau yang sering dijuluki Bloody Mary, ada cerita dari leluhur Franklin yang menurut saya level ketegangannya itu udah kayak film thriller, tapi ada unsur komedinya. Ah, masa-masa kelam untuk kaum Protestan itu ya. Benar. Waktu itu, menjadi penganut Protestan yang taat bisa berarti hukuman mati. Nah, Anda tahu di mana keluarga Franklin menyembunyikan Alkitab mereka agar tetap bisa dibaca dengan aman? Di mana? Di bawah tutup kloset kayu. Hah? Kloset? Iya, kloset pispot atau close tool. Jadi Alkitab itu diikat dengan tali di bagian bawah penutupnya. Saat sang kakek ingin membacakan firman untuk keluarga, dia tinggal membalik tutup kloset itu di pangkuannya. Jenius sekaligus absurd. Banget! Begitu ada suara ketukan dari aparat agama yang sedang patroli, brak, kloset langsung ditutup dan Alkitab itu aman bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Nggak bakal ada aparat yang memeriksa isi kloset kan? Yang menarik di sini adalah kita jadi bisa melihat dengan jelas dari mana datangnya DNA inovasi dan keberanian mengambil resiko seorang Benjamin Franklin. Itu sudah mengalir deras sebelum dia lahir. Belum lagi kisah epik tentang Nyonya Franklin di Coventry. Ingat cerita itu? Oh, itu luar biasa berani. Jadi ceritanya ada seorang pendeta radikal bernama Asquith yang sedang dalam perjalanan membawa surat perintah eksekusi resmi dari ratu. Tujuannya untuk membantai kaum Protestan. Mengerikan. Sangat. Nah, dia kebetulan mampir ke rumah Nyonya Franklin. Tanpa ketahuan, Nyonya Franklin secara diam-diam membuka kotak sang pendeta, mengambil surat perintah eksekusi yang mematikan itu, dan menukarnya dengan setumpuk kartu remi.
Kartu remi. Iya, dan dia sengaja menaruh kartu Jack Keriting di posisi paling atas. Kebayang nggak sih wajah pendeta itu saat dia dengan gaya arogan membuka kotaknya di depan Dewan Kota untuk pamer kuasa, dan yang keluar malah kartu remi? Pasti sangat memalukan. Itu trik yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Keberanian untuk mempermainkan otoritas demi tujuan yang lebih besar, itu sangat identik dengan apa yang akan Franklin lakukan di masa depan. Tepat. Darah cerdik dan pemberontak ini memang diwarisi Ben. Tapi perjalanannya sendiri jauh dari kata mulus. Ben ini kan sangat brilian. Di sekolahnya dia sering lompat kelas saking pinternya. Anak ajaib, Tapi tiba-tiba bam, di usia 10 tahun dia ditarik keluar dari sekolah. 10 tahun. Masih sangat kecil. Betul. Ayahnya, Josias, sedang krisis keuangan dan butuh tenaga kerja gratis di toko lilin dan sabun miliknya. Jadi, anak sejenius Ben dipaksa memotong sumbu dan mencetak lilin setiap hari. Pekerjaan berulang yang pasti mematikan jiwanya. Sangat bisa dipahami kalau Ben muda merasa sangat frustrasi, dia punya surplus energi intelektual dan bakat kepemimpinan alami. Kalau energi sebesar itu tidak disalurkan ke tempat yang tepat, biasanya akan meledak ke arah kenakalan. Dan itulah konteks yang melatar belakangi insiden pencurian batu yang Anda sebutkan di awal tadi. Ya, insiden kolam lumpur. Ben memimpin geng teman-temannya mengangkut tumpukan batu yang sebenarnya milik seorang tukang bangunan. Tujuannya? Hanya untuk membuat dermaga kecil di pinggir kolam lumpur tempat mereka biasa main. Supaya kaki mereka tidak kotor? Betul, tentu saja ketahuan. Jejak kaki kecil-kecil mereka tercetak jelas di lumpur. Tapi, yang bikin saya takjub bukan pencuriannya, melainkan cara ayahnya, Josias, menangani masalah ini. Pendekatan sang ayah memang berbeda. Ya, dia tidak mengambil tongkat dan memukul Ben. Dia malah mengajak anaknya itu berdebat secara moral. Dan Josias tidak membentak. Dia menggunakan logika untuk mematahkan argumen Ben. Ben awalnya membela diri dengan mengatakan bahwa dermaga itu berguna untuk mereka. Lalu Josias membalas dengan sebuah prinsip yang akhirnya menjadi fondasi moral Franklin seumur hidup. Apa bunyinya? Apa yang tidak benar-benar jujur tidak akan pernah benar-benar berguna. Wow, itu dalam sekali. Sangat dalam. Josias menanamkan etika yang pragmatis. Dia tidak sekedar bilang mencuri itu dosa, tapi dia menunjukkan bahwa kecurangan, seefektif apapun terlihatnya, di awal, seperti dermaga yang bagus itu, pada akhirnya akan membawa kerugian. Dermaganya dibongkar, dan mereka mendapat malu. Ngomong-ngomong soal didikan ayahnya yang unik, ada satu lagi filosofi Josias yang agak ekstrem menurut saya, yaitu soal makanan. Saus Spartan. Betul, saus Spartan. Josias mengondisikan seluruh keluarganya untuk tidak pernah mengeluhkan apapun yang tersaji di meja makan. Kurang garam, terlalu matang, rasanya aneh, makan saja. Josias bilang bahwa rasa lapar akibat kerja keras adalah saus yang paling nikmat. Filosofi yang keras tapi efektif. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, di mana kita bisa membuang waktu 30 menit cuma buat scroll aplikasi mencari makanan yang ratingnya tinggi, apa yang dilakukan keluarga Franklin ini rasanya mustahil. Tapi justru disitulah letak kejeniusannya. Kita seringkali kehabisan energi mental hanya karena decision fatigue, atau kelelahan mengambil keputusan kecil sehari-hari termasuk soal makanan. Masuk akal. Ketidakpedulian Franklin pada kemewahan rasa makanan ini secara harfiah membebaskan bandwidth kognitifnya. Ketika Anda tidak lagi cerewet soal kenyamanan fisik, pikiran Anda bebas melayang ke ide-ide yang lebih besar. Ini adalah teknik produktivitas kuno, eliminasi gangguan sepele untuk fokus pada hal makro. Disinilah bagian yang sangat menarik. Konsep penghematan energi dan uang dari ayahnya ini akhirnya dihack oleh Ben untuk ambisi pribadinya. Ben ini kan maniak buku. Dia rela menghabiskan uang jajannya demi buku-buku berat seperti karya John Bunyan atau Plutarch. Buku-buku yang mahal pada masanya. Sangat. Suatu hari, dia membaca buku tentang gaya hidup vegetarian murni karya Trayonen. Ben tiba-tiba mendeklarasikan dirinya sebagai seorang vegetarian. Tapi tunggu dulu, alasannya ternyata bukan demi kesehatan atau cinta hewan semata. Ada udang di balik batu. Betul. Dia datang ke kakaknya, James, dan bilang, "Kasih saya setengah dari uang jatah makan harian saya dalam bentuk tunai, dan saya akan urus makanan saya sendiri." Itu adalah manuver alokasi sumber daya yang brilian.
Dia tahu bahwa daging itu mahal dan butuh waktu lama untuk dimakan. Dengan anggaran sekitar 3 sen sehari, Ben hidup dari menu super sederhana. Seperti apa menunya? Bubur gandum, kentang rebus, atau cuma segenggam kismis dan sepotong roti. Uang sisa jatah makannya, semuanya, tanpa sisa, dia pakai untuk memborong buku. Dan dia tidak cuma menghemat uang kan, dia menghemat waktu. Sementara pekerja percetakan lain butuh waktu istirahat yang panjang untuk makan besar dan merasa ngantuk setelahnya, Ben menyelesaikan makannya dalam beberapa menit. Efisiensi waktu yang luar biasa. Sisa waktu istirahatnya, dia pakai untuk duduk sendirian di percetakan, membaca buku barunya dalam kesunyian. Ini definisi sejati dari membeli waktu Anda sendiri. Tepat, dia mengubah anggaran konsumtif menjadi anggaran investasi leher ke atas. Tapi ngomong-ngomong soal prinsip vegetarian, ada satu cerita lucu saat prinsip ini akhirnya runtuh. Waktu Ben sedang dalam pelayaran ke New York, kapal mereka kehabisan angin. Para pelaut mulai memancing ikan kod. Ujian keimanan vegetarian. Bener! Ben awalnya ceramah panjang lebar menegur mereka betapa kejamnya membunuh makhluk yang tidak pernah menyakiti manusia. Tiba-tiba seorang pelaut membelah perut ikan kod itu, dan dari dalamnya keluar ikan-ikan kecil. Ikan kod itu baru saja memangsa ikan lain. Fakta alam. Ben melihat itu dan otaknya langsung berputar. Loh, kalau kalian saja saling memakan satu sama lain, kenapa saya tidak boleh memakan kalian? Dan detik itu juga, dia membuang prinsip vegetariannya dan ikut makan ikan goreng. Banyak orang melihat anekdot ini sebagai lelucon tentang bagaimana manusia selalu bisa mencari alasan pembenaran atas keinginannya. Ya, jujur saja saat membaca itu saya mikir, tunggu dulu, bukankah ini munafik? Dia mengorbankan moralitasnya cuma gara-gara tergoda aroma ikan goreng. Kelihatannya memang seperti itu. Tapi kalau kita analisis lebih jauh, ini menunjukkan fleksibilitas pikiran Franklin. Dia tidak terbelenggu oleh dogma yang kaku. Oh, jadi dia melihat data baru gitu ya? Tepat sekali. Saat dia melihat fakta baru bahwa alam semesta memang beroperasi dengan hukum saling memangsa, dia tidak gengsi untuk merevisi pandangannya secara real time. Kecepatan adaptasi inilah yang menjadi senjata utamanya, apalagi di masa remajanya yang penuh dengan perdebatan konseptual. Ah, benar. Masa remajanya memang dihabiskan untuk berdebat. Salah satu lawan debat favoritnya adalah temannya sendiri, Collins. Mereka sering adu argumen lewat surat kan? Betul. Ada satu momen mereka berdebat via surat tentang apakah wanita itu pantas dan mampu mendapatkan pendidikan tinggi. Collins mengambil posisi yang sangat merendahkan, menyebut wanita cuma diciptakan untuk mengurus rumah. Pandangan umum di masa itu sayangnya. Ya, tapi Ben di sisi lain membela kapasitas intelektual wanita dengan sangat tajam. Dan cara Ben mematahkan argumen Collins bahwa hanya pria yang bisa menjadi ilmuwan jenius itu kocak banget. Dia menggunakan kisah absurd Isaac Newton. Ini strategi yang cerdas, menjatuhkan argumen dengan humor bukan kemarahan. Ya, daripada marah-marah, Ben membeberkan sisi konyol Newton. Dia cerita bagaimana Newton pernah kepanasan di depan perapian dan saking fokusnya pada pikirannya sendiri, dia malah berteriak menyuruh pelayannya memundurkan api perapian itu. Padahal kan dia tinggal memundurkan kursinya. Imajinasi yang lucu membayangkan seorang jenius bertingkah seperti itu. Atau saat Newton, konon pernah tanpa sadar menggunakan jari tangan seorang wanita cantik yang duduk di sebelahnya untuk menekan tembakau ke dalam pipanya. Argumen Ben sederhana. Kalau pria sehebat Newton saja bisa bertindak seabsurd itu di kehidupan nyata, berhentilah meremehkan wanita hanya karena mereka tidak merumuskan hukum fisika. Dan perhatikan pola komunikasinya di situ. Franklin sadar bahwa menyerang Collins secara frontal hanya akan membuat Collins defensif. Dia menggunakan sosok Newton, pria yang dihormati Collins, untuk menunjukkan bahwa gender bukanlah jaminan kesempurnaan intelektual. Ini adalah awal mula Franklin beralih ke metode Socrates. Metode Socrates? Maksudnya yang bertanya terus-menerus itu? Benar. Franklin membaca tentang Socrates dan menyadari bahwa perdebatan agresif itu tidak efektif. Dia mengubah taktiknya menjadi sosok yang seolah-olah rendah hati, pura-pura tidak tahu, dan mengajukan rentetan pertanyaan lugu. Sadar menyudutkan diri mereka sendiri dan menyadari kelemahan logika mereka. Ini bukan soal memenangkan adu mulut, tapi soal memenangkan pikiran orang lain.
Dan dia melatih kemampuan argumentasi itu lewat tulisan juga kan. Saya baca dia mengambil esai dari majalah Spectator, majalah top saat itu. Dia tidak cuma membacanya. Dia merangkumnya, mendiamkannya beberapa hari, lalu mencoba menulis ulang esai itu persis seperti aslinya, hanya dari ingatan. Latihan kognitif yang sangat berat. Kalau kosakatanya buntu, dia ubah esai itu menjadi puisi, lalu dia kembalikan lagi menjadi prosa. Gila, itu dedikasi belajar otodidak tingkat dewa. Itu adalah bentuk dari deliberate practice atau latihan yang disengaja. Dia membedah struktur bahasa penulis-penulis besar untuk di-reverse engineering menjadi kemampuannya sendiri. Sayangnya, kecerdasan Ben ini tidak dihargai oleh kakak kandungnya sendiri, James. Ben bekerja di percetakan koran milik James di Boston, tapi dia diperlakukan seperti buruh kasar dan sering dipukuli. Akhirnya Ben tidak tahan. Dia nekat kabur dari Boston. Dan ini bukan pelarian yang mudah. Sama sekali bukan. Dia menyelinap ke kapal, menghadapi badai parah, dan bahkan sempat menyelamatkan seorang penumpang asal Belanda yang mabok dan terjatuh ke laut. Bayangkan, di tengah ombak besar, Ben menarik rambut pria itu dan mengangkatnya kembali ke kapal. Momen hidup dan mati. Setelah itu, dia masih harus berjalan kaki sejauh 50 mil menembus hujan lebat. Basah kuyup. Ya, basah kuyup, kelelahan, sebelum akhirnya ditolong oleh seorang ibu tua baik hati di Burlington. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pelarian ini adalah fase krusial yang menguji apakah semua teori dan bacaannya di Boston bisa membantunya bertahan hidup di dunia nyata. Dan pendaratan pertamanya di Philadelphia adalah salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Amerika. Ben tiba dalam kondisi gembel. Pakaiannya kotor, kantongnya menggembung berisi kaos kaki cadangan. Dia kelaparan, masuk ke toko roti, dan karena tidak tahu harga setempat, dia membeli 3 gulung roti besar hanya dengan 3 sen. Pemandangan yang pasti sangat aneh bagi penduduk lokal. Pastinya. Jadilah dia berjalan canggung menyusuri jalan utama Philadelphia, satu roti dijepit di lengan kiri, satu di lengan kanan, dan dia mengunyah roti ketiga. Ada seorang gadis bernama Deborah Reed yang melihatnya dari depan rumah dan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan konyol itu. Ironisnya, gadis itu kelak punya peran besar di hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, gadis yang menertawakannya itulah yang menjadi istrinya. Tapi hari pertamanya di kota itu berakhir dengan dia tertidur pulas saking lelahnya di dalam gedung pertemuan kelompok Quaker. Sangat dramatis, tapi tidak butuh waktu lama bagi bakat percetakannya untuk bersinar di Philadelphia. Keterampilannya begitu menonjol sampai-sampai Gubernur Pennsylvania saat itu, Sir William Keith, datang mencarinya. Gubernur langsung yang turun tangan. Iya, gubernur ini menjanjikan dunia kepada Franklin. Dia berjanji akan memberikan modal besar agar Ben bisa membuka percetakannya sendiri. Bahkan, dia menyuruh Ben berlayar ke London untuk membeli mesin cetak terbaik dengan janji bahwa surat kredit dan uang tunai akan dikirimkan menyusul ke kapal. Ini bagian yang bikin emosi. Karena ternyata Gubernur Keith itu pembual besar. Saat Ben tiba di London, terombang-ambing setelah pelayaran panjang, dia membongkar kantong surat kapal. Dan tebak, Kosong. tidak ada satupun surat dari Gubernur Keith. Tidak ada uang, tidak ada surat kredit. Gubernur itu memang punya reputasi suka mengumbar janji palsu yang tidak pernah dia tepati. Ben baru berusia 18 tahun, terdampar di kota terbesar di dunia, tanpa kenalan, tanpa uang. Bagi kebanyakan remaja usia 18 tahun, dikhianati oleh pejabat tinggi dan dibuang ke benua lain tanpa uang adalah resep yang pas untuk hancur secara mental. Tapi disinilah ketahanan mental Franklin yang sudah dilatih sejak kecil lewat saus Spartan dan kelaparan mulai bekerja. Dia tidak cengeng ya? Tidak meratapi nasibnya sama sekali. Dia langsung mencari kerja dan diterima di percetakan bergengsi Palmer di London. Dan disinilah terjadi semacam benturan budaya yang membuka mata kita. Wah, benturan budayanya luar biasa. Pekerja Inggris saat itu memandang sebelah mata orang Amerika. Tapi ada satu fakta yang bikin saya tercengang, yaitu kebiasaan minum mereka. Di percetakan itu, ada sekitar 50 pekerja yang rutinitasnya adalah menenggak hampir 1 galon bir, sekitar 6 pints setiap hari kerja. 6 pins sehari sambil bekerja fisik. Mereka bilang bir yang kuat itu penting untuk memberi mereka tenaga fisik mengangkut timah cetak yang berat. Ben, yang sedari dulu terbiasa dengan gaya hidup minimalis, tentu saja menantang mitos konyol itu. Dan Ben membuktikannya lewat tindakan.
Dia yang dijuluki The Water American atau orang Amerika peminum air, hanya sarapan bubur gandum dan minum air putih murni. Namun, dia mampu mengangkat 2 nampan timah cetak raksasa sekaligus dan berlari naik turun tangga. Luar biasa. Sementara rekan-rekannya yang menenggak bir justru terengah-engah membawa 1 nampan. Benar-benar tamparan keras buat mereka. Dia membuktikan bahwa kalori kosong dari alkohol justru menggerogoti stamina, sementara air dan nutrisi murni mempertahankan kejernihan pikiran dan kekuatan tubuh. Plus, dia jadi tidak perlu berutang untuk beli bir seperti teman-temannya. Pengalaman di London ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal memilah lingkungan pertemanan. Ben melihat langsung bagaimana teman-temannya sendiri hancur karena kurangnya kendali diri. Ya, seperti Collins. Teman berdebatnya dulu itu menyusul kemana-mana, tapi malah jadi pemabuk berat. Ben bahkan sampai melakukan kesalahan fatal dengan meminjamkan uang titipan milik orang lain, uang Vernon, kepada Collins. Kesalahan yang sangat berisiko. Tentu saja, uang itu menguap begitu saja dipakai mabuk. Dan Collins menghilang. Ada juga temannya yang bernama Ralph, yang tega meninggalkan anak istrinya di Amerika cuma untuk mengejar gaya hidup hedon di London. Melihat teman-temannya jatuh satu persatu ini memberi Franklin sebuah pencerahan fundamental. Dia menyadari bahwa kecerdasan otak, bakat menulis, atau pendidikan yang tinggi itu sama sekali tidak ada artinya tanpa fondasi moral dan pengendalian diri. Integritas adalah mesinnya, kecerdasan hanyalah setirnya. Mungkin melihat kehancuran teman-temannya inilah yang akhirnya memicu dialog filosofis yang sangat tajam antara Ben dan ayahnya saat Ben akhirnya kembali ke Amerika. Mereka berdiskusi mendalam soal agama dan moral. Ben menyatakan ketidaksukaannya pada konsep beragama yang cuma dijadikan kedok. Metafora daun ara. Ya, dia pakai istilah fig leaf atau daun ara pelindung. Mirip cerita Adam dan Hawa yang menutupi tubuh mereka dengan daun ara sekedar untuk menyembunyikan rasa malu, bukan untuk memperbaiki inti kesalahannya. Ben merasa banyak orang pakai ritual agama sebagai daun ara menutupi kebusukan moral mereka. Analogi yang sangat akurat. Franklin berargumen bahwa agama tidak seharusnya berhenti pada hafalan dogma atau ritual rutin yang kosong. Baginya, esensi sejati dari keyakinan adalah tindakan. Harus ada buktinya ya? Harus. Jika Anda percaya pada kebaikan Tuhan, maka Anda harus meniru kebaikan itu dengan berbuat baik kepada sesama manusia dalam keseharian Anda. Integritas dan pelayanan kepada masyarakat adalah bentuk ibadah yang paling konkret menurut Franklin. Tanpa itu, agama cuma jadi label kosong. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau kita refleksikan kembali seluruh cerita dari sumber yang kita bedah hari ini, dari seorang bocah pembuat lilin yang ditarik dari bangku sekolah, menjadi pembaca yang rakus, penulis rahasia yang cerdik, hingga menjadi pemuda tangguh yang tak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan sekelas gubernur, kekayaan paling berharga seorang Benjamin Franklin muda ternyata bukan uang, bukan? Bukan uang sama sekali. Kekayaan sejatinya adalah rasa ingin tahunya, kemampuan memanipulasi keterbatasannya menjadi keuntungan, dan kejujuran pada dirinya sendiri. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan, para pendengar. Kita baru saja membedah bagaimana Franklin membangun kapasitas analitisnya. Dia membaca satu buku secara perlahan, dia membedah struktur esai, merenungkannya, dan menulis ulang berulang kali di malam hari hanya dengan cahaya lilin. Perjuangan yang luar biasa. Nah, bandingkan dengan realitas Anda hari ini. Di era modern ini, Anda memiliki akses instan ke jutaan buku, artikel, obrolan audio, dan ringkasan pengetahuan langsung di genggaman Anda. Apakah kemudahan informasi yang luar biasa ini justru pelan-pelan membunuh ketekunan dan daya juang kita untuk benar-benar menguasai sebuah pengetahuan secara mendalam, seperti yang Franklin lakukan? Pertanyaan yang tajam. Apakah kemudahan akses membuat kita puas dengan pemahaman yang dangkal? Sesuatu untuk Anda renungkan. Pemikiran yang sangat menohok dan pas sekali untuk kita semua yang sering merasa sok tahu hanya karena baru membaca satu headline artikel. Luar biasa sekali eksplorasi kita hari ini. Menarik hikmah dari masa lalu untuk menavigasi masa depan yang serba cepat ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan menyelami sumber inspiratif ini bersama kami. Tetaplah menjadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu, jangan mudah puas dengan informasi instan, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.